Oh, paling tua saya. Ngiri saya. Zaman saya muda nggak ada kayak gini. Apalagi ngelihat tontonan yang ditonton kakek-kakek gitu. Itu benar-benar langka itu. Tapi at least saya terima kasih banyak. Karena apa? Jarang loh yang udah expired kayak saya ini, ya, masih diajak ikut bergabung dalam membicarakan masalah pentingnya bangsa ini memiliki keyakinan diri, ya kan? Memiliki jati diri yang jelas. Tadi pembicara bilang banyak sekali hari ini pokoknya pusing deh. Suami istri nggak ngomong gara-gara yang satu nusuk ini, yang satu nusuk sana. Dan terornya bukan main. Yang paling menyedihkan adalah Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang paling banyak penduduknya, tetapi paling minim dalam keinginannya membaca. Jadi bangsa yang tidak senang membaca itu nomor 2 dari bawah di atas Zimbabwe. Bayangin ya. Ini bangsa yang tidak pernah mau membaca. Bayangkan orang yang tidak punya kebiasaan membaca, tiba-tiba dia menulis WA, WhatsApp. Dunia kiamat ya kalau dengar. Itu hoax, Pak. Hoax? Nggak bisa hoax. Ini menjijikkan kok. Mestinya hoax. Karena ini sedikit menjijikkan. Sedikit mengerikan. Jadi dengan demikian saya hadir di sini. Diminta untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan. Apa sih kira-kira motivasinya ya, supaya orang kembali untuk mencintai dirinya, masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya. Sederhana aja. Saya mulainya begini. Kalau Tuhan sudah sampai saatnya nanti saya dicabut nyawanya, dan saya meninggal, tiba-tiba Tuhan tanya sama saya, "Selamat, mau nggak hidup lagi?" Apa Tuhan? Mau nggak hidup lagi? Saya bilang tergantung. Oke, kalau kamu saya hidupkan kembali, kamu mau jadi apa? Maka saya jawab, izinkan saya jadi seniman lagi. Hah? Kenapa kamu jadi konglomerat? Enggak. Saya seniman, kalau saya mati, kalau saya diberikan kehidupan kedua setelah saya mati, saya ingin jadi seniman lagi. Emang apa sih hebatnya seniman? Tuh apa hebatnya seniman? Jangan salah. Seniman itu orang mengatakan seorang seniman karena dia mencipta. Karena dia mencipta. Jadi seniman itu adalah pencipta. Kenapa ini saya garis bawahi sebagai pencipta? Karena begini. Aku lihat monyet pacaran, gak tahu malu. Ditonton banyak orang sekebun binatang tuh. Pacaran aja. Malah ada kucing kawin di tengah pasar. Kok nggak malu ya kawin di tengah pasar. Tapi ternyata mereka bisa kita maklumi. Mereka bisa kita mengerti. Karena Tuhan tidak memberikan, tidak menganugerahi mereka imajinasi.
Dengan imajinasi kita bisa memiliki perbedaan yang hakiki dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Misalnya Ramadan kan sebentar lagi ya. Bentar lagi kita puasa kan. Lalu ada anak, Pak, nggak enak nih, besok puasa ya. Puasa kan nggak boleh makan. Siapa bilang nggak boleh makan? Iya Pak, nggak boleh makan. Boleh, makan itu boleh. Tetapi entar, jam 6. Apa Pak? Boleh makan, tapi nanti jam 6. Artinya, selama sebelum jam 6, ada pengendalian. Ada tata cara untuk supaya kita tidak lapar dari hal-hal yang tadinya kita pikir ini siksaan, tapi begitu kita terima kasih pada Tuhan, napas nggak bayar, ya kan? Napas nggak bayar kan? Nginjek bumi nggak dimintain sewa. Padahal yang bikin Tuhan. Naik tol aja bayar, ya kan? Masa nafas nggak bayar? Nah, yang meminta kamu puasa adalah Sang Pencipta itu. Masa nggak mau? Mau. Kenapa dia mengerti? Karena dia memiliki imajinasi. Jika aku tidak ada ibu, jika tidak ada bapak, maka tidak ada aku. Jika tidak ada Tuhan, maka tidak ada ibu dan tidak ada bapak. Imajinasi manusia bisa merangkai semua itu hingga melahirkan adat istiadat. Orang Minang punya adat istiadat sendiri, ya kan? Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Adat itu harus memiliki syariat tertentu, ya kan? Dan syariat itu jangan lepas dari hal-hal yang tercatat dalam Al-Quran. Jangan sampai untuk kepentingan tertentu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau milih ini nggak disembayangin, kayak gitu ya. Jadi menurut saya hanya untuk kepentingan sesaat. Tetapi kalau kita percaya pada Ramadan, maka sebetulnya kita harus pandai mengendalikan diri. Harus pandai mengendalikan diri. Nah, dengan demikian, dengan imajinasi yang seperti itu, pendekar bangsa ini yang bernama Soekarno, seniman besar, seniman yang mencipta Indonesia ini, yang mencipta Pancasila ini, sebetulnya sangat sederhana awalnya. Dia juga bego kayak kita juga. Malah dia nggak punya HP. Dia nggak punya HP, nggak punya telepon, ya kan? Naik sepeda kemana-mana. Tapi dia setiap naik sepeda, dia lihat rembulan mengapa begitu cantik. Ketika dia lihat matahari begitu hangat memberikan aku semangat untuk hidup. Ketika dia gerah gitu tiba-tiba angin sepoi-sepoi basah menampar pipinya, dia bilang, Tuhan terima kasih. Tangan bidadari kah ini? Kok begitu nikmat anginmu? Tapi ketika dia haus, dia melihat telaga yang banyak. Dia ingin minumnya tapi jangan. Itu belum disaring. Ada mata air di sana. Minum dulu di sana, mandilah di sini. Segar. Atas dasar itulah Soekarno berpikir, terima kasih Tuhan, imajinasinya jalan. Terima kasih alam. Dia lebih lagi berpikir, bayangin kalau saya hidup sendiri dan tidak ada sesama. Kayak apa? Sendirian di kamar aja kadang-kadang setan datang. Apalagi sendirian di dunia kan? Ada geledek, itu apaan? Ada kilat, itu pasti apaan? Pasti mengerikan sekali. Maka
Soekarno berpikir, ini luar biasa. Ngomong apa kamu? Padang, Pak. Ambo dari Minang. Kamu? Oh, lon dari Aceh. Kamu? Menurang mah di Bandung, Pak. Kowe endi kowe? Aku sungguh Jogja, Pak. Ini Tuhan ngapain nih? Bikin bangsa aku terdiri dari bermacam-macam itu. Ini apa nih? Maksudnya apa Tuhan ini? Tetapi imajinasi dia berpikir dan berpikir terus. Mumpung belum ada handphone, bagaimana menyatukan satu dengan yang lain? Kumpullah tuh Nyong Java, Yong ini segala macam. Beta tidak mau lagi ngomong Ambon, nah. Beta mau pikir supaya orang Jawa pun tahu beta ngomong apa. Kan gitu. Jadi mesti bagaimana ini Soekarno? Dia sudah bicara seperti kau aja. Itu namanya bahasa Indonesia. Tetapi logatmu Batak, tak apa. Ya enggak bisa gitu dong. Masalahnya itu orang Jawa yang paling banyak, mestinya bahasa Jawa aja yang dipakai. Orang Sunda bilang, ulaki itu atuh. Orang mah alim, jadi orang Jawa mah, aduh mani ambek Jawa pisan sombong. Nggak mau. Bapak, kenapa saya tidak pernah naik pangkat, Bapak? Ini saya kopel terus, sudah hampir anak 12. Saya pikir setiap anak naik pangkat 1. Kalau kopel nanti punya anak 1 jadi sersan tuh. Dari sersan punya anak lagi jadi sersan mayor, jadi letnan, jadi kapten, jadi semua. Saya sudah jenderal mestinya. Namamu siapa? Oh, saya dari Saparua. Iya, namamu siapa? Waking. Oh, itu bukan Waking, bukan orang situ. Itu orang Nusa Tenggara Timur, itu orang Kupang. Ya, siap, dekat-dekat saja lah. Nama Kupang. Jawanya, si Darsono, kue mau naik pangkat, mau dapat gaji gede nggak? Mau. Namamu diganti Wokong. Kenapa? Mesti ada O-nya. Kalau ada O-nya jadi orang penting. Soekarno, Sudarsono, Soeharto, kan? Itu. Wah, bagaimana? Itu betul juga ya. Wekingo. Nama saya Wekingo. Tapi Soekarno tertawa melihat kenyataan. Ternyata Indonesia pandai memiliki sense of humor yang tinggi. Tanggal 28 Nyok pada datang ke Jakarta, kita bikin sumpah pemuda berbahasa Indonesia. Mulailah. Mereka tidak lagi bahasa Jawa, tidak lagi menggunakan bahasa Sunda, tidak lagi menggunakan bahasa itu. Sebab kalau kamu pernah datang ke Irian, ke Papua, masuk bioskop, seru. Seru banget. Kalau dia bahasa Papua mungkin kita nggak ngerti, tapi dia pakai bahasa Indonesia. Rembo, nonton Rembo, kakak Rembo. Kakak Rembo ini so hebat, gitu. Tiba-tiba ada Vietnam di belakang. Kakak Rembo, ada orang di belakang. Jangan bunuh itu betapung kakak itu. Waduh. Akhirnya apa yang terjadi? Bahasa tiba-tiba menjadi luar biasa indahnya, dan terima kasih Tuhan bahwa Indonesia menjadi laboratorium pluralis. Laboratorium yang bukan main hebatnya. Nggak usah dibikin-bikin. Terjadi begitu saja. Nah sekarang ada orang yang mau menghilangkan itu. Ya nggak mungkin lah, ya kan? Nggak mungkin. Mungkin dia lupa membaca. Bacanya buku yang lain kali. Ya kan? Bukan berbahasa Indonesia, nggak tahu apa namanya. Tapi disinilah saya mau mengatakan pada saudara, pentingnya imajinasi. Seorang yang berbadan kurus, giginya terlalu banyak sampai nggak bisa nutup.
Karena giginya banyak, mungkin 52, kita kan cuma 30. Mungkin giginya 52 buah. Jadi nggak bisa nutup. Tapi orang ini selalu berpikir tentang saudara-saudaranya, karena rupanya anginnya lebih banyak masuk kan? Karena jangan tertutup. Sehingga dia pandai, dia pintar. Tiba-tiba dia pikir, sekolah itu mestinya tidak berdinding 4. Kalau berdinding 4, sekolah itu nantinya hanya tahu depan, belakang, kiri, dan kanan. Dia tidak bisa mengukur luas. Aku mau bikin sesuai apa yang ada di kebunku. Apa itu yang ada di kebunmu? Ada bunga ros, bunga mawar yang wangi, ada kenanga, ada melati. Tapi ke kiri sedikit agak kurang enak baunya. Pohon apa ini? Oh, ini pohon jahe, pohon sahang, lada. Mawar sama pohon jahe kenapa jadi satu? Lebih kaget lagi ketika dia maju ke depan. Ada pelita yang gak mati-mati. Ternyata pelita itu ditutup sama kayak gentong gitu supaya gak kena angin. Tapi itu apaan? Oh, itu tembuli anak saya, Pak. Tembuli anak saya dikubur di situ. Oh, ada mawar, ada jahe, ada tembuli. Itu namanya kebun. Itu namanya taman. Kalau begitu, aku namakan sekolah yang aku buat ini Taman Siswa. Karena sebetulnya Indonesia adalah taman sari. Indonesia adalah taman di mana di seluruh dunia tidak memiliki taman sari seperti Indonesia. Anak-anakku, jadilah taman sari. Jika kamu di depan, kamu harus menjadi teladan. Namanya Ingarso Sung Tulodo. Tapi kamu kalau di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik kita seperti ini, jadilah inspirasi. Ing Matyo Mangun Karso. Tapi kamu kalau sudah setua saya dan ada di belakang, nggak pernah masuk koran mungkin ya, karena di belakang, jadilah pemberi daya. Karena orang yang beri daya di depanmu adalah anak-anak yang kamu cintai. Jadi saudara-saudara, omongan saya cuma satu. Terima kasih Tuhan karena kisah diberikan imajinasi. Terima kasih Tuhan, dengan imajinasi Soekarno mencinta Pancasila. Dengan imajinasi Ki Hajar Dewantoro menjadikan 20 Mei ini menjadi penting. Bayangin tanpa otak, gak ngerti kita. Dan selama beberapa bulan ini, Indonesia tanpa otak. Ya? Oke?